بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fi din a'azakumullah. Kita masih melanjutkan dari tafsir surah Al-Balad dari tafsir Ibnu Katsir. Pada kesempatan yang telah kemarin sudah kita tafsirkan beberapa ayat dari surah Al-Balad ini, yaitu firman Allah Ta'ala falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Falaqtahamal 'aqabah, tidakkah manusia itu tempuh jalan yang menanjak dan menikung. Wa ma adraka mal 'aqabah, apa itu jalan yang menanjak dan menikung? Jalan yang susah untuk ditempuh tetapi memiliki akibat yang baik, yaitu sudah diterangkan kemarin fakku raqabah, membebaskan budak. Dan sudah disampaikan keutamaan membebaskan budak, ya, keutamaan membebaskan budak-budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dari ayat yang ke-14 dari surah Al-Balad ini. Di antara amalan yang susah untuk dilakukan, berat untuk dilakukan, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Jika pertama tadi adalah fakku raqabah, membebaskan budak yang beriman, maka yang kemudian adalah au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan di mana makanan tersebut ya sangat dibutuhkan pada hari tersebut. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkan di saat dia sendiri sangat membutuhkannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzi maja'ah, dzi masghabah, ya, memberikan makan kepada orang di hari orang tersebut dzi maja'ah, sangat kelaparan sekali. Di musim-musim kelaparan, di mana dia juga sedang lapar, di mana dia juga sedang membutuhkan makanan, tetapi dia utamakan orang lain dan dia berikan kepada orang lain, baik itu kepada anak istrinya atau kerabatnya atau tetangganya atau fuqara wal masakin wal yatama. Wa kadza qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatadah wa ghairu wahid. Demikian ditafsirkan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Was-saghab huwa al-ju'. Saghab atau mazghabah berasal dari kata saghab. Ini bermakna al-ju', kelaparan. Memberikan makan saat seseorang itu kelaparan. Memberikan makan saat memang musimnya musim kelaparan. Qala Ibrahim an-Nakha'i fi yaumit ta'am fihi aziz. Fi yaumin at-ta'amu fihi aziz.
Ibrahim Nakhai menerangkan fi yaumin dzi masghabah, di hari yang makanan sangat dibutuhkan. Karena banyak orang yang lapar, yaitu pada hari tersebut makanan sangat mahal harganya. Makanan sangat mahal harganya. Sehingga banyak orang yang kelaparan tidak mampu untuk memberikan, ya, tidak mampu untuk membeli makanan untuk dia berikan kepada keluarganya. Maka memberikan makanan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, di mana makanan itu sangat mahal, ini keutamaannya sangat besar. Dan ini susah memang, karena kita juga membutuhkan. Wa qala Qatadah fi yaumin yashtahi fihi at-ta'am, di hari di mana makanan sangat diharapkan kedatangannya. Di hari di mana makanan sangat sulit untuk dicari. Saat tertimpa musibah, atau memang harga-harga yang melambung tinggi, kebutuhan begitu luar biasa, maka hendaknya kita memberikan makan kepada saat-saat seperti ini. Karena keutamaannya lebih besar dibandingkan di hari-hari yang makanan itu mudah didapatkan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, yatiman dza maqrabah, ay at'im fi misli hadzal yaum yatiman. Berilah makan pada hari-hari yang semisal ini, khususnya kepada anak yatim. Utamakan anak yatim, yaitu anak yang meninggal oleh ayahnya dalam keadaan anak tersebut belum balik. Itu namanya anak yatim. Tapi kalau sudah besar, sudah balik, bukan yatim lagi, ya, karena dia sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi anak yatim yang kehilangan orang tuanya saat dia belum balik, saat dia belum bisa berdiri sendiri, bisa belum mandiri, maka utamakanlah pada hari-hari seperti ini kepada anak yatim. Za maqrabah, khususnya anak yatim, za maqrabah, ay za qarabatin min, yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita. Keponakan kita misalkan, atau siapa saja yang masih kerabat dengan kita, maka itu anak yatim yang lebih utama untuk kita bantu. Maka itu adalah anak yatim yang memang apabila kita merupakan walinya, karena kita adalah pamannya, kakeknya, maka bukan hanya lebih utama, tetapi wajib bagi kita untuk memberikan makan kepadanya. Qalahu Ibnu Abbas wa Ikrimah wal Hasan wal Dhahak was Sudi. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, Al-Hasan al-Basri, Al-Dhahak dan As-Sudi. Kama jaa fil hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan haddatsana Yazid qala akhbarana Hisham an Hafsah binti Sirin an Salman ibn Amir. Telah menceritakan kepada kami Yazid, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Hisham dari Hafsah binti Sirin dari Salman ibn Amir. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahimi isnatan sadaqatun wa silatun. Sedekah kepada orang miskin adalah ternilai sebagai pahala sedekah itu sendiri. Wa 'ala dzir rahim, tetapi sedekah kepada yang miskin dari kerabat kita yang masih memiliki hubungan kerahiman dengan kita, isnatan, memiliki dua pahala. Pahala sedekah itu sendiri dan pahala silaturrahim. Pahala silaturrahim. Apalagi kalau orang tersebut merupakan tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Ponakan kita misalkan. Karena kita kalau punya keponakan dan ayahnya atau saudara kita itu meninggal dunia, maka kita yang bertanggung jawab. Rasulullah mengatakan al-khalah bimanzilatil Saudarinya ibu itu kedudukannya seperti ibu itu sendiri. Jika ibu kita sudah meninggal dunia, maka berbaktilah kepada saudari ibumu. Jika ayah kita sudah meninggal dunia, berbaktilah kepada saudara ayahmu. Karena kedudukan
saudara ayahmu seperti ayahmu. Kedudukan saudari ibumu seperti ibumu. Tidak pada zaman sekarang ini. Bahkan tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah main, tidak pernah membantu ya kepada saudara-saudari daripada bapak ibu kita. Padahal kedudukannya seperti bapak dan ibu kita. Wa qad rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa hadha isnadun sahih. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i dan dengan sanad yang sahih. Qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, au miskinan za matrabah. Kalau yang pertama tadi, yatiman za maqrabah, diberikan kepada anak yatim yang memiliki kekerabatan dengan kita. Atau miskinan za matrabah, orang miskin za matrabah. Ya. Orang miskin yang benar-benar miskin. Miskinan za matrabah dikatakan oleh Ibnu Katsir, ay faqiran mudqi'an lasiqan biturab wa huwa ad-da'a aydan. Miskinan za matrabah, orang miskin yang sangat miskin sekali adalah orang fakir maksudnya. Orang fakir yang sangat fakir sampai-sampai ikhwan fillah azakumullah, saking fakirnya dia ikhwan fillah azakumullah, tubuhnya dipenuhi dengan turab, debu dan tanah. Enggak punya apa-apa. Enggak punya rumah. Sehingga tubuhnya penuh dengan debu. Penuh dengan tanah. Qala Ibnu Abbas, adapun sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan za matrabah huwal matruh fi tariq. Miskinan za matrabah, orang miskin yang za matrabah adalah orang miskin yang terbuang di jalan. Terbuang di jalan. Alladzi la baita lahu, yang tidak memiliki rumah. La syai'a yaqihi min at-turab, yang tidak memiliki alas untuk dia tidur di atas tanah. Sangat miskin sekali, enggak punya rumah, enggak punya alas untuk dia tidur di atas tanah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, huwa alladhi lasiqa bid-da'a min al-faqr wal hajah. Yaitu orang-orang yang dia saking fakirnya dan saking butuhnya, dia sampai terguling-guling di tanah. Saking laparnya. Laisa lahu syai', dia tidak memiliki sesuatu pun. Rawi riwayatin anhu, dalam riwayat yang lain darinya, al-ba'idut turbah, yaitu yang jauh dari tempat asalnya. Ya, ini adalah orang-orang miskin yang hendaknya kita perhatikan nasib-nasib mereka itu. Bukannya berpura-pura miskin, kemudian di rumahnya mentereng rumahnya, lah. Tetapi yang benar-benar miskinan za matrabah, orang-orang miskin, fakir, yang tidak memiliki rumah, bahkan tidak memiliki alas untuk tidur, tidak memiliki pakaian yang cukup untuk melindungi dari cuaca yang dingin dan hujan, bahkan tidak memiliki makanan untuk bisa menganjal perutnya. Khalid bin Abi Hatim berkata, Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, ya'ni al-ghariba an watanih, yaitu orang miskin yang gharib, yang jauh dari negerinya. Dia sedang merantau, kehabisan perbekalan, ya, enggak punya rumah untuk berlindung, enggak punya kasur untuk dia tidur, enggak punya uang untuk dia beli makanan. Maka itu hendaknya kita bantu. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah dalam menafsirkan ayat tersebut, huwal faqir al-madyunul muhtaj, yaitu orang-orang fakir yang memiliki hutang. Sudah fakir, punya hutang. Untuk makan saja enggak punya, apalagi untuk bayar hutang. Yang sangat membutuhkan bantuan. Bahkan mengenai ini, ikhwan fillah azakumullah, Islam sangat
menganjurkan kita untuk bisa memberikan tangguhan kepada orang-orang yang berhutang kepada kita. Yang pertama, Islam menganjurkan untuk kita yang punya untuk menghutangi orang yang tidak punya jika dia membutuhkan. Kemudian kalau yang tidak punya tersebut belum bisa membayar, Islam mengajarkan kepada kita untuk nadhirah. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang hutang kepada kita itu benar-benar orang susah, bukan orang yang matalul ghina, bukan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan dia mampu. Yang kata Rasulullah, matalul ghina zulmun. Orang yang tidak mau bayar hutang dalam keadaan dia itu mampu untuk bayar, zulmun. Itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ditagih pada hari kiamat. Walaupun dia lunasi hutangnya di suatu saat nanti. Tetapi ketika dia tunda, itu adalah kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau kita mampu, bayar hutang kita. Karena itu adalah kezaliman, menunda hutang, menunda membayar hutang dalam keadaan kita punya, kita lebih, itu adalah kezaliman yang akan dibayar pada hari kiamat. Tetapi ketika yang hutang itu ya benar-benar tidak mampu, maka Allah katakan wa in kana dzu usratin, kalau orang yang hutang tersebut benar-benar orang yang susah, fa nadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguhan kepada waktu yang mudah untuk dia bayar. Kalau kita memberikan tangguhan, Rasulullah bersabda di dalam hadis, "May yassara an muslimin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mempermudah urusan seorang muslim, maka Allah akan permudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, kalau kita sedekahkan, ya udah, saya gugurkan hutangmu. Saya gugurkan hutangmu. Ini keutamaannya lebih besar lagi. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, ya, tentunya semuanya punya pertimbangan. Kalau saya gugurkan, saya juga butuh dan seterusnya. Maka kalau bisa dia gugurkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dia gugurkan karena dia pun membutuhkan, maka kalau memang orang yang hutang kepada kita itu memang orang yang susah, berilah tangguhan. Setiap hari yang kita tangguhkan bagi dia adalah kemudahan pada hari kiamat. Kemudahan pada hari kiamat. Rasulullah SAW ya benar-benar ikhwan fillah azakumullah memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Islam sangat memperhatikan. Bahkan yang namanya hutang ini, gak boleh orang yang menghutangkan itu mengambil manfaat apapun. Dalam kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qaradin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang menghasilkan keuntungan bagi penghutangnya, maka itu adalah riba. Baik itu untungnya secara fisik, hutang 10.000 nanti bayarnya 11.000, jelas fisik riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Jangan kita bilang itu cuma 1.000, cuma 0,1% bunganya atau ribanya. Jangan katakan cuma 0,1%. Rasulullah SAW mengatakan, ar-riba bid'un wa thalathuna syu'bah. Yang namanya riba itu ada 30 sekian cabang. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Dosa riba yang paling kecil itu setara dengan menzinai ibunya sendiri. Dosanya setara dengan menzinai ibunya sendiri. Dalam riwayat lain, dirhamun yu'kalu fir riba, satu dirham yang dimakan dari harta riba, khairun, masih lebih mending min salasin wa salazina zinatan fil Islam. Masih lebih mending yaitu dosa memakan harta satu dirham aisar, ya, dibandingkan 33 kali berzina. Artinya dosa satu dirham yang dimakan dari riba itu dosanya setara dengan 33 kali berzina.
Padahal berzina itu dosanya sangat besar. Kalau bujang itu dicambuk 80 kali 100 kali dicambuk dengan pelepah korma yang berduri, kemudian dipenjara, diasingkan selama 1 tahun. Kalau itu sudah pernah nikah, dirajam, dikubur tubuhnya setengah badan, dilempari batu di kepalanya sampai mati, itu rajam. Itu dosa zina. Rupanya 33 kali berzina itu lebih mudah, lebih ringan dosanya di sisi Allah dibandingkan 1 dirham yang dimakan dari harta riba. Oleh karena itu yang namanya hutang piutang ini adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Si penghutang harus benar-benar meniatkan ikhlas karena Allah menolong orang tersebut. Barang siapa yang ikhlas dalam memberikan hutang, maka Allah akan permudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Kalau dia tangguhkan orang yang sedang kesusahan membayar hutang, tangguhkan, maka Allah akan mudahkan lagi urusan dunia akhirat. Kalau dia sedekahkan hutang tersebut, digugurkan, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Tetapi kalau orang yang dia memanfaatkan hutang piutang tersebut, si penghutangnya mengambil untung, maka dosanya sangat besar. Bahkan zina yang terbesar pun belum ada apa-apanya dosanya dibandingkan riba. Dan sama saja juga kalau keuntungan yang didapatkan itu adalah berupa non fisik. Ada timbal balik. Sisi kemanfaatan. Ya. Tinggal misal mengatakan saya mau hutangkan ya uang 100 juta sama kamu, tapi anak kamu saya nikahi. Itu riba. Nikahnya nikah riba. Bahaya ini. Maka ikhwana fi din azakumullahu jami'an, jangan kita bermain-main dengan riba. Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa riba. Biasanya orang-orang Yahudi adalah ketika mereka meremehkan yang namanya riba, yasumunahu bighairi ismihi, menamakan riba bukan dengan riba. Mereka namakan riba innamal bai'u mithlu riba. Kan riba ini seperti jual beli. Ya, modal hutang dapat modal uang dapat uang. Atau yang berusaha mereka sekarang ini untuk memperingan pola penilaian daripada masyarakat terhadap riba, mereka namakan riba itu dengan bunga. Bunga itu kan sesuatu yang indah, harum, sedap dipandang, harum untuk dicium. Ya. Dinamakan apa? Bunga. Allahul musta'an. Dosa yang sangat besar, lebih besar daripada zina, dikatakan bunga. Bunga itu kan sesuatu yang indah. Mereka yuzayyinu lahul fawahish. Membuat-buat seolah-olah indah sebuah dosa yang sangat besar. Maka kita biasakan jangan sebut bunga. Riba langsung. Ini ribanya berapa? Langsung ditanya begitu, jangan ini bunganya berapa? Terlalu indah kalimat bunga ini. Ribanya berapa? 0,01% sama saja. Besar kecil kalau itu riba sama saja. Jangan kita sekali-kali meremehkan. Maka kita hendaknya menolong orang-orang fakir, al-majun al-muhtaj. Orang-orang fakir yang memiliki banyak hutang. Bahkan orang fakir dia sendiri sudah merupakan orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan orang yang hutang juga orang yang berhak mendapatkan zakat. Untuk dibantu untuk bisa membayar hutangnya. Waqala Sa'id bin Jubair. Dan juga berkata Sa'id bin Jubair maksud daripada za matrabah, miskinan za matrabah. Seorang miskin yang berdebu. Yaitu huwallazi la ahada lahu, yaitu seorang yang miskin, enggak punya saudara. Sebatang kara dia di dunia ini. Enggak ada orang tua, enggak ada saudara, enggak ada famili. Sebatang kara dia. Wa qala Ibnu Abbas wa Sa'id wa Qatadah wa Muqatil Ibnu Hayyan. Dan juga berkata Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah bin Mazahim dan Muqatil bin Hayyan,
Semuanya mengatakan huwa dzul iyal, yaitu orang miskin yang tanggung jawabnya banyak. Miskin tapi istrinya 4, anaknya 40 misalkan. Ya. Ini sudah miskin, insyaallah istrinya 4, satu istri 10 anak. Jadinya berapa? 40. Ya, nikah kan enggak harus kaya kan? Benar enggak? Nikah enggak harus kaya, miskin juga boleh. Enggak ada syarat nikah harus kaya, enggak ada. Nah, nanti enggak ada orang miskin yang nikah kalau seperti itu. Ini subhanallah miskin, istrinya 4, masing-masing istri anaknya 40, butuh dibantu enggak ini? Bantu ini. Miskin, zu'iyal, memiliki tanggung jawab yang banyak. Bisa dibayangkan itu. Istri 4, anak 40, bisa dibayangkan kebutuhannya berapa? Subhanallah. Dan kalau kita lihat pada zaman sahabat, banyak zaman tabi'in, banyak yang seperti itu. Kita bicara itu bukan seadanya ngomong. Para sahabat dulu, para tabi'in demikian. Anaknya banyak-banyak, istrinya juga banyak. Tapi rumah mereka sederhana, miskin, fakir. Karena tentu saja mereka dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah memiliki anak yang banyak adalah sebuah rujuliyah, yaitu dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab karena dia yakin anak tersebut adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rizki juga takdir Allah. Dia sudah berusaha, anaknya banyak. Anak juga rizki, sedangkan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita membantunya. Dibantu. Zu'iyal, orang-orang yang memiliki kebutuhan banyak. Wa kullu hadhihi qaribatun fil ma'na. Dan seluruh penafsiran dari para ulama tersebut itu saling berdekatan. Semua itu adalah orang-orang miskin yang memiliki kekhususan dalam kebutuhannya. Orang miskin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, miskin itu, seorang dikatakan miskin belum punya rumah. Dikatakan miskin. Atau antara penghasilan dia dengan pengeluaran dia lebih besar pengeluaran. Walaupun penghasilannya 10 juta, tapi tanggung jawab yang dia keluarkan lebih dari 10 juta karena anaknya banyak, teranggap miskin. Coba anaknya 40. Penghasilan dia 10 juta. Penghasilannya banyak, subhanallah. Tapi kebutuhannya banyak juga. Miskin dia. Karena kebutuhannya banyak. Beda kalau kita-kita yang anaknya cuma 3, 5, dapat 10 juta satu bulan, sudah luar biasa. Lebih. Subhanallah. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, yaitu berarti yang berapa? Fakku raqabah, atau it'amu fi yawmin dhi masghabah, memberikan makan kepada anak yatim dan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah summa kana minal ladzina amanu. Kemudian amalan yang berat untuk ditempuh tetapi pahalanya sangat besar adalah kana minal ladzina amanu. Apabila dia menjadi di antara orang-orang yang beriman. Ay thumma huwa ma'a hadhihi al-awsaf al-jamilah at-tahirah. Kemudian dia bersamaan dengan memiliki sifat-sifat yang indah, yang suci tadi, yaitu akhlak yang mulia, membebaskan budak, memberikan makan kepada yatim, kepada fuqara, masakin. Dia pun mukminun biqalbihi muhtasibun thawab dzalika indallah. Dia beriman di dalam hatinya, dibuktikan dengan amalannya, terikrarkan dengan lisannya, mengharapkan semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan tadi. Karena amalan-amalan tadi membebaskan budak, memberikan makan kepada fuqara, masakin, yatama, itu ikhwana fi din azakumullah tidak akan bernilai kalau kita niatkan bukan karena Allah. Kita dengar orang-orang kafir yang mereka menginfakkan miliaran, triliunan untuk fuqara, untuk masakin. Tapi mereka kafir, la yanfa. Tidak akan bermanfaat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Fa wallahi law anfaqu
mithla Uhudin dhahaban. Demi Allah, kalaulah mereka menginfakkan satu gunung berupa emas, lam yaqbalillah, Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina, sampai dia beriman. Sampai dia beriman. Sehingga jangan kita tertipu dengan sumbangan orang-orang kafir. Orang kafir menyumbang, peduli dengan orang miskin, dan demikian amalan mereka di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Amalan tersebut bagaikan habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Tetapi di antara karimnya Allah, maha mulianya Allah, kata para ulama, walaupun di akhirat menjadi debu yang berterbangan, tetapi Allah tetap akan membalas kebaikan orang kafir tersebut yang bersedekah, berinfak di dunia. Ya, dibalas kebaikannya. Misalkan orang kafir bersedekah, ya, pahalanya enggak ada di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan balas sedekahnya tersebut di dunia itu. Ya, ini terangkan oleh para ulama. Tetapi ingat, di akhirat tidak ada nilainya, enggak ada manfaatnya. Tetapi sedekahnya seorang mukmin sedikit pun kalau dia ikhlas akan bisa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengembangkan sedekah tersebut menjadi 7 kali lipat atau 700 kali lipat. Itu sedekahnya seorang mukmin. Oleh karena itu jangan remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau bisyikki tamrah. Jangan kita remehkan kebaikan-kebaikan untuk kita sedekahkan. Walaupun dengan separuh buah korma yang kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan. Atau kita berikan air minum halal ja'i kepada orang yang sedang kehausan dan kelaparan. Kita berikan. Ya. Walau an tasqa. Walaupun engkau memberikan minum kepada orang-orang yang sedang sangat haus, walaupun air putih dia berikan. Jangan remehkan yang namanya air putih ini. Akan dinilaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedekah tersebut dengan nilai yang berlipat-lipat ganda. Sama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang dia menginginkan atas amalannya untuk mendapatkan negeri akhirat, dan dia pun berusaha dengan usaha kerasnya untuk beramal saleh dan ikhlas, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dia ikhlas, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang tersebutlah yang usahanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Wa qala ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Al-ayat. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, Allah akan balas kebaikannya tersebut. Wa qauluhu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan firman Allah Ta'ala, di antara amalan yang berat tetapi pahalanya yang sangat besar adalah saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati untuk saling menyayangi. Nasihat ini sangat luar biasa. Tawasau bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran, ini adalah akhlak yang sangat indah. Rasulullah SAW ketika mendapati siapapun dalam keadaan bersedih, tertimpa musibah, pasti mengatakan isbir, ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Rasulullah pernah melewat sebuah kuburan. Di situ ada seorang wanita yang kehilangan anaknya, meninggal dunia anaknya, menangis di situ, meratap di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan meratapi mayit, karena meratapi mayit
Meratapi mayit, menangisi dengan ratapan terhadap orang yang sudah mati. Dalam hadis yang lain, innal mayyit la yu'adzaba bi niyahati ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan tersiksa dengan ratapan keluarganya yang meratapinya. Ya. Sehingga Islam ini sangat menutup celah semua hal yang bisa membuat kita meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, pajang fotonya, ketika kita lihat nangis kita, itu meratapi namanya. Meratapi, bahaya. Ketika kita meratapi, tercucur air mata, itu bukan air mata kasih sayang, tetapi air mata ratapan. Maka setiap cucuran air mata ratapan tersebut, si mayit akan tersiksa. Ada dua pendapat ulama mengenai tersiksa ini. Tersiksa di azab, dikubur di azab, atau tersiksa, maknanya tersiksa. Artinya dengan keluarganya seperti itu, dia tidak nyaman. Seperti kita melihat sebuah kemungkaran, kita mengingkarinya tetapi tidak bisa merubahnya, akan tersiksa diri kita. Artinya si mayit tidak ridha diratapi oleh keluarganya. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis yang lain, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya pada diri engkau ada perkara jahiliyah. Yaitu apa? An-niyahah fil mayyit, meratapi mayit. Ketika kita meratapinya mayit, nangis-nangis sampai pukul-pukul pipi, nangis-nangis sampai sobek-sobek baju, nangis-nangis sampai nyakar-nyakar, nangis-nangis sampai ngosek-ngosek, sampai teriak-teriak. Ketika kehilangan salah satu keluarganya yang meninggal, maka itu justru akan menambah siksa orang yang meninggal tadi. Hati-hati. Tetapi kalau nangis itu adalah nangis ratapan, tangisan kasih sayang, seperti Rasulullah SAW ketika putranya meninggal dunia, beliau menggendongnya dengan tangan beliau sendiri dan menangis. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, apa ini? Dan Rasul mengatakan, innal qalba yahzan wal 'ain tadrifat. Sesungguhnya hati ini bisa sedih, mata ini boleh bercucuran. Walakinnal lisan la yaqulu illa bi khair. Tetapi lisan ini tidak boleh mengatakan kecuali dengan kebaikan. Artinya apa? Tidak meratapi. Kenapa engkau meninggal dunia? Baru kemarin kita baru makan bersama. Baru kemarin kita jalan-jalan. Kayaknya baru kemarin. Tiba-tiba engkau sudah meninggal dunia. Ini ratapan. Kenapa? Dan kita sering mendengar demikian. Kayaknya baru kemarin kita jalan-jalan bareng. Baru kemarin kita ngobrol bareng. Baru kemarin kita ngopi bareng. Tiba-tiba meninggal. Itu ratapan, hati-hati. Katakanlah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Itu takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Nangis boleh, sedih boleh, manusiawi. Itu adalah rahmat, kasih sayang. Tetapi bertakwalah kepada Allah, jagalah lisan kita, tindakan kita jangan sampai meratapi. Dan bersabarlah. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka wanita tadi kemudian mengatakan, ilaika anni, pergi engkau dariku. Karena tidak tahu itu Rasulullah. Dinasehati malah jawab, ilaika anni. Fa innaka la tadri ma asadani. Kamu enggak tahu apa yang menimpaku. Pergi kamu. Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi masuk rumah, sahabatnya Rasul bilang, kamu enggak tahu itu Rasul. Maka wanita tadi menyesal dan mengejar Rasulullah SAW dan mengetok-ngetok pintu minta maaf. Rasulullah tidak membuka pintunya dan mengatakan, inna sabra inda sadmatil ula. Kesabaran itu dihentakan pertama. Jadi ketika kita mendapatkan kabar orang tua meninggal, kita bagaimana itu reaksinya? Seorang yang beriman ketika mendengarkan kabar seperti itu, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Walaupun dia menangis, sedih, tapi tidak berkata kecuali baik, tidak berbuat kecuali baik. Tapi kalau dikabarkan orang tua kamu meninggal, apa saya tidak percaya, cakar-cakar, nangis, dibanting, perabotan dibanting, ini banting, saya nggak percaya, ngamuk. Nah ini namanya niyah dan tidak sabar. Walaupun setelah 1 hari 2 hari, wah saya sabar. Ini sabar yang tidak apa? Tidak dapat pahala.
Jadi as-sabru la budda min. Sabar yang kepaksa ini tidak akan dapat pahala. Ya, tafadhal dikumandangkan azan dulu. Kana minal mu'minin al-'amilin as-salihan. Orang tersebut yang Allah sifati dengan kebaikan tadi, yang ikhlas karena Allah, saling menasehati, adalah orang-orang yang beriman, yang berusaha beramal saleh. Al-mutawassina bis-sabri 'ala adan nas. Yang saling menasehati untuk bersabar atas ketidakbaikan manusia kepadanya. Karena seorang yang beriman justru akan banyak dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman atau mereka berpura-pura beriman. Pasti akan diejek. Ya. Mereka orang-orang munafik, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i lawallun. Orang-orang munafik kalau melihat orang yang beriman akan mengecapnya, akan menggelarinya sebagai orang sesat. Hati-hati itu, orang sesat. Wong salat 5 waktu, taklim tiap hari, ya, berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati itu sesat tuh. Hati-hati sesat. Orang sekarang itu ketika melihat anaknya pakai motor, trek-trekan, bangga. Bonceng pacarnya, bangga. Tapi ketika melihat anaknya pakai sarung datang ke masjid 5 waktu, majlis ta'lim, khawatir. Ada apa ini anak saya ini? Jangan. Boleh khawatir. Ya, jangan sampai anak tersebut mengikuti pengajian-pengajian yang justru menyesatkan dia dari jalan Allah. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, terkadang justru kekhawatiran tersebut tertimpa ketika anaknya itu baik. Ketika anaknya rajin sholat, akhlaknya baik, kepada orang tua muamalahnya baik, justru khawatir. Sehingga kita saling menasehati kepada sesama teman-teman kita. Bersabar menghadapi orang tua yang belum paham. Bersabar menghadapi tetangga yang belum paham. Dan bersabar menghadapi orang yang sudah paham tetapi nggak mau paham dan sengaja ingin menjatuhkan kita. Sabar. Ya. Karena pasti ketika kita berusaha beramal saleh akan ada ujiannya. Apakah kita mengira? Ya. Hasiban nas. Apakah manusia itu mengira? Ketika dia mengatakan yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ketika dia mengatakan aku beriman kemudian tidak diuji, pasti diuji. Apakah kita ketika mengatakan aku Islam kemudian tidak diuji, pasti diuji. Akan diuji keislamannya, diuji keimanannya. Wa 'ala rahmah, dan juga saling menasehati untuk sayang kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya. Kama jaa fil hadis, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi saudaranya, sesama mukmin, sesama muslim, maka akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, kata Rasulullah. Yarhamukum man fis sama, maka Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Wa fil hadis al-akhar, dalam hadis lain, la yarhamullah ma la yarhamin nas. Allah tidak akan menyayangi seseorang yang tidak menyayangi manusia. Dalam hadis lain, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan tidak menghormati dan mengetahui hak kedudukan orang-orang tua, falaysa minna, bukan golongan kami. Jadi ciri seorang muslim yang baik, dia akan menyayangi yang kecil dan akan menghormati yang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yujil kabirana. Bukan golongan kami, kata Rasulullah. Kalau dia tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ciri seorang yang beriman adalah menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Apalagi kalau itu keluarganya. Rasulullah pernah
menggendong Hasan dan Husain dicium. Lewat seorang Arab Badui mengatakan, "Innali 10 minal aulad wa lam uqabbilhum." Ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tapi belum pernah aku cium mereka. Rasulullah memandangnya dengan marah, dengan mata merah, muka yang merah. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma la yarham ma la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi anaknya, dia tidak akan disayangi anaknya nanti kalau dia tua. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalannya. Kalau kita waktu punya anak, menyia-nyiakan anak kita, tidak pernah menyayanginya, maka kita tua akan kebalikan. Anak tersebut tidak akan menyayangi kita. Sehingga dan itulah orang-orang yang disifati dengan sifat demikian, ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah golongan kanan. Ai muttasifuna bihadhihi sifat min ashabil yamin. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian, suka memberikan makan, suka membebaskan budak, memperhatikan nasib anak yatim, orang miskin, dan dia pun beramal saleh, dia ikhlas dalam beramal saleh. Dia pun saling menasehati untuk bersabar, menasehati untuk saling menyayangi. Mereka itu adalah golongan kanan, golongan orang-orang yang benar. Summa qala, kemudian Allah berfirman, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Ai ashabus shimal, golongan kiri. Alaihim narum mu'assadah, yang mereka akan mendapatkan neraka yang ditutup dengan begitu rapat. Ay mudbaqa alaihim, ditutup neraka tersebut atas mereka, la mahida lahum anha, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk keluar darinya. Wala khuruja lahum minha, tidak pula mereka bisa melarikan diri daripada neraka jahanam tersebut. Qala Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wa Atiyah wal Hasan wa Qatadah wa Sudi, muqsadah mutbaqah, neraka yang tertutup dengan penutup. Qala Ibnu Abbas mughallaqatul abwab, yaitu pintunya ditutup. Qala Mujahid, berkata Mujahid, asaddal bab bi lughati Quraisy. Asaddal bab, kalau orang Quraisy mengatakan maknanya ahlaqah, menutup pintu. Jadi neraka yang tertutup pintunya. Wa sayati fi dzalik fi hadis fi surah wailil likulli humazatin lumazah. Dan akan datang hadis dalam surah wailil likulli humazatin lumazah, dan sudah kita bahas. Wa qala dhahab muqsadah hiya la baba lahu. Adapun Ad-Dhahhak mengatakan muqsadah, yaitu dia akan terlingkupi oleh neraka jahanam dan tidak ada pintu untuk keluar darinya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, muqsadah mutbaqah fala dhu'a fiha. Qatadah mengatakan muqsadah mutbaqah, tertutup sehingga tidak ada sinar yang masuk ke dalam neraka tersebut, wala furaja, tidak ada celah untuk dia keluar, wala khuruja minha, dan tidak ada celah untuk dia melarikan diri akhirul abad, sampai selama-lamanya. Wa qala Abu Imran al-Jawni, berkata Abu Imran al-Jawni, idza kana yaumul qiyamah amara Allah bi kulli jabbar wa kulli syaitan wa kulli man kana yakhafu an-nasu fid dunya syarrahu. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk menyeret setiap orang-orang jabbar, orang-orang sombong yang suka merendahkan manusia, yang suka menolak kebenaran, itu orang-orang yang sombong. Batarul haq wa ghamdun nas. Orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, menolak nasihat. Dan orang yang meremehkan manusia itu adalah orang sombong. Akan dipanggil, akan diseret oleh malaikat. Wa kulli syaitan, dan syaitan, setiap orang yang menyuruh kepada kejelekan. Manusia ataupun jin yang menyuruh kepada kejelekan adalah syaitan. Akan diseret. Wa kulli man kana yakhafun nas fid dunya syarrah. Dan setiap manusia yang ketika di dunia manusia itu takut terhadap kejelekannya. Yaitu setiap orang yang manusia lainnya itu takut akan kejelekannya. Kalau lewat khawatir nanti dipalak sama fulan. Jangan lewat situ, nanti kalau di sana dirampok sama fulan, dibegal sama fulan. Ya, jangan sama dia.
Dia kalau ngomong itu nyelekit misalkan. Pokoknya setiap orang yang ketika di dunia ditakuti kejelekannya. Ya, ditakuti kejelekannya. Ya. Maka orang-orang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, akan diseret pada hari kiamat. Fa'uthiqu bil hadid, kemudian mereka akan dikerangkeng dengan besi dari neraka Jahannam. Summa amara bihim ila Jahannam, kemudian diperintahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka. Summa awsaduha alaihim, ay adbaquha. Kemudian setelah dimasukkan, orang-orang sombong, orang-orang yang menyeru kepada kejelekan, dan semua orang yang ditakuti karena kejelekannya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan ditutup neraka tersebut atas mereka. Fawallahi la tastaqiru aqdamuhum ala qararin abada. Demi Allah, sampai-sampai kaki mereka tidak mampu untuk menginjak apa yang dia injak di neraka tersebut saking panasnya. Kita kalau menginjak bara api kayak apa rasanya? Kaki kita angkat. Ketika dia menginjak, dia akan langsung mengangkatnya. Tidak mampu untuk dia menahan kakinya untuk menginjak neraka Jahannam. Fala wallahi la yanzuruna fiha ila adimis sama'i abada. Dan demikian pula demi Allah, mereka tidak akan melihat langit karena langit sudah tertutup bagi mereka. Fa wallahi la taltaqi junu'a yunihim ala ghamsi naumin abada. Dan demi Allah tidak pula mata-mata mereka pernah merasakan sekedip dari rasa tidur. Enggak tidur mereka. Merasakan azab terus menerus. Kaki mereka tidak bisa mereka pijakkan karena saking panasnya. Walau wallahi la yadhuquna fiha baridasy syarabin abadan. Dan demi Allah, tidaklah mereka akan merasakan yaitu sejuknya minuman untuk menghilangkan dahaga yang mereka rasakan ketika diberi minum syarabun min hamim. Diberikan minum dari air mendidih. Diberikan minum dari tetesan-tetesan bangkai, minyaknya bangkai. Bangkai kalau sudah 3 hari netes minyak kan, baunya sangat busuk, itu diminumkan kepada penduduk neraka. Ketika makan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ketika mau makan dikasih dhari', sebuah makanan yang sangat berduri. La yusminu wa la yughni min ju', tidak akan mengenyangkan dan tidak akan menghilangkan dahaga. Bahkan akan menyobek kerongkongan tenggorokan, khususnya lambungnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, tidak ada istirahat baginya. Setelah merasakan api yang sangat panas, maka dia pun akan merasakan api yang sangat dingin. Karena neraka itu ada 2. Neraka yang panas dan neraka yang dingin. Neraka yang panas sudah digambarkan sekian banyak. Kita melihat api, bagaimana api itu. Api dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan api akhirat. Kita saja api dunia, sehebat-hebatnya api dunia, itu sudah sangat luar biasa. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan api neraka. Panasnya api neraka. Dan ada api yang sangat dingin di neraka Jahannam. Neraka yang dingin. Setelah seseorang diazab dengan yang sangat panas, kemudian diazab dengan yang sangat dingin. Saking dinginnya, yaqtahimu lahmuhu min 'azamihi. Dagingnya akan terkelupas dari tulangnya. Saking dinginnya neraka dingin tersebut, daging daripada penduduk neraka Jahannam tersebut mengering dan kelupas dari tulang-tulangnya. Kayak apa itu rasanya? Kita kalau musim dingin, pecah-pecah di sini, pecah-pecah di tangan, perih, kayak apa rasanya itu? Luar biasa rasanya. Ini sampai ke tulang, terpisah antara tulang dan dagingnya karena keringnya, karena dinginnya api neraka tersebut. Setelah seperti itu dirasakan api neraka yang panas lagi. Kita bayangkan gelas yang dingin dituang air panas. Kayak apa ini gelas? Hancur dia.
Ini manusia. Sehingga banyak-banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir salat kita senantiasa berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari cobaan neraka jahanam, dari cobaan alam kubur, dari cobaan kehidupan dan kematian, dan dari cobaan datangnya dajjal. Kita berlindung dari 4 ini. Bahkan sebagian ulama mewajibkan sebelum salam, setelah kita membaca tahiyat selesai, sebelum salam kita wajib berlindung dari 4 hal ini. Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian ulama berpendapat sunnah. Ya, taruhlah sunnah itu doa yang sangat luar biasa. Kalau wajib lebih-lebih lagi berarti harus dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa sebelum salam dari salat kita baca itu. Semoga Allah jauhkan kita, lindungi kita dari apa yang memang kita berlindung kepada Allah dari 4 hal tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.